Sebelum saya mulai, mari dengarkan ya. Saya akan berpantun. Kue talam dicampur mentega. Yang jawab salam, saya doakan biar masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walladzi adna wa ala alihi wa sahbihi manabihil ulumi wa manahiril irfan. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busra lil muslimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'a syafaratil kiramil bararah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat al-mukarram wal muhtaram, guru kita bersama yaitu Bapak Ustadz Ahmad Fatoni SKMI. Alhamdulillah, beliau telah berada di antara kita untuk memberikan ilmunya. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk menimba ilmu di Alisala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang kasih sayangnya dan nikmatnya tak bisa kita ukur. Salawat serta salam tak lupa marilah kita senantiasa haturkan kepada manusia pilihan, Rasul akhir zaman, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan Al-Quran, yaitu salah satu mujizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak sekali kemuliaan dan keutamaan. Al-Quran adalah sebagai petunjuk, sebagai rahmat atau kasih sayang, juga sebagai kabar gembira. Buat siapa? Yaitu buat kita, umat Islam. Karena kalau kita sesuai dengan petunjuk Al-Quran, maka kita akan mendapatkan banyak kegembiraan yang akan kita dapatkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa keutamaan dan kemuliaan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang pertama, akan mendapatkan syafaat kelak nanti di hari kiamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Iqra'ul, bacalah. Siapa yang membaca Al-Quran kelak nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Dari siapa? Dari Al-Quran yang kita baca. Masya Allah. Mau nggak kita ketika nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat, Bapak Ibu? Oh. Karena ketika nanti di hari kiamat tak ada yang bisa dan dapat menolong kita. Anak-anak kita, tetangga kita, sahabat karib kita, bahkan orang tua kita dan anak kita belum tentu dapat bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Tetapi kalau kita istiqomah untuk mengamalkan, membaca, mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran, insya Allah kita kelak nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Yang kedua adalah dilipat gandakannya pahala. Ketika kita membaca, kita akan
mendapatkannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Masya Allah, banyak nggak tuh Bapak? Banyak nggak tuh Ibu? Banyak. Dan la aku alif lam mim harfun, dan tidak satu huruf itu, alif lam mim itu tidak dibaca 3 huruf, tapi alif lam mim dibaca 1 huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, berarti kita telah mendapatkan 3 pahala. Dikalikan 10 menjadi 30, berarti kita telah mendapatkan 30 pahala. Lalu bagaimana kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Ada berapa huruf yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim? Yaitu 19. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 dikalikan 10 berarti 109. Pintar sekali. Masya Allah. Belajar matematik. Ya, bagus itu. Harus ditingkatkan terus. Ketika kita mendapatkan 190 dikalikan 19 dikalikan 10 menjadi 109, itu baru baca bismillah doa. Bagaimana kalau kita bisa membaca satu hari minimal 1 lembar, 1 hari 1 juz, 1 juz, masya Allah, itu lebih bagus lagi. Ada juga Bu yang bisa mengamalkan 1 hari khatam Al-Quran. Ada. Tetapi kalau saya insya Allah belum bisa. Tapi kalau kita bersama-sama bisa, insya Allah. Mudah-mudahan. Dan itulah salah satu keuntungan yang didapatkan ketika kita mengamalkan dan istiqomah dalam membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, kita akan mendapatkan predikat sebaik-baik manusia. Dengan cara apa? Yaitu dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya siapa yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, maka dia sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Jadi siapa yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, itulah orang yang sebaik-baiknya. Mau nggak kita dijadikan orang yang sebaik-baik manusia? Insya Allah mau semua ya. Yaitu kita harus giat belajar dan juga kita mau untuk mengajarkan, walaupun yang kita ajarkan itu hanya 1 huruf, alif, ba, alif, fathah, itu sama dengan kita mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk orang yang istiqomah untuk mengamalkan Al-Quran Al-Karim hingga kelak nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.